Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Nopendin. Saya dari kelompok 6 ingin membahas materi tentang asas perundang-undangan dan kebiasaan. Nah, kita harus mengetahui apa sih definisi asas perundang-undangan dan kebiasaan. Definisi asas perundang-undangan adalah aturan dasar atau prinsip yang menjadi landasan pembentukan dan penerapan hukum tertulis. Sedangkan definisi kebiasaan ialah praktik atau perilaku yang diakui dan diikuti secara konsisten oleh masyarakat yang kemudian dianggap sebagai hukum tidak tertulis. Nah, di sini beberapa asas-asas umum perundang-undangan. Di antaranya andalec superior dragot legi inferiori, yaitu hukum yang lebih tinggi mensampingkan hukum yang lebih rendah, atau peraturan undang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya mensampingkan peraturan yang lebih rendah apabila terjadinya pertentangan. Artinya, suatu norma hukum hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang berada di atasnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Contohnya itu seperti peraturan daerah atau perda. Dia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, kedua, lex specialis dragot legi generali. Hukum yang khusus mensampingkan hukum yang umum. Bahwasanya asas ini berlaku jika terdapat peraturan secara hierarki memiliki kedudukan setara yang berlaku dalam waktu bersamaan dan mengatur hal yang sama pula. Contohnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang merupakan suatu peraturan pidana yang bersifat khusus dibandingkan dengan ketentuan pidana KUH pidana yang bersifat umum. Nah, ketiga, lex posterior dragot legi priori, yaitu hukum yang baru mensampingkan hukum yang lama. Dalam asas ini terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni aturan hukum yang baru harus derajat atau lebih tinggi dari aturan yang lama, serta aturan hukum yang baru dan aturan hukum yang lama mengatur materi yang sama. Contoh asas ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana berlaku pada 30 Juli 2014. Nah, undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Jadi, undang-undang yang baru ini mensampingkan atau mencabut undang-undang yang lama. Nah, selanjutnya asas legalitas. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mendahulunya. Asas ini menentukan bahwa tidak ada peraturan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Nah, asas ini dikenal dengan nullum delictum nulla poena sine propria lega poenali, yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan yang lebih dahulu. Nah, terakhir asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dia terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, artinya seorang tidak boleh dihakimi oleh opini publik atau media sebelum dinyatakan bersalah di pengadilan. Misalkan ada kasus public figure yang sedang diselidiki polisi.
Maka dari kasus tersebut belum ada putusan dari pengadilan, jadi belum bisa disebut pelaku. Nah, selanjutnya kebiasaan sebagai sumber hukum. Definisi kebiasaan hukum ialah tindakan atau pola perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai norma hukum. Nah, syarat-syarat kebiasaan menjadi hukum diantaranya itu adanya pengulangan. Setiap tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulangan. Juga adanya keyakinan hukum. Masyarakat harus meyakini bahwa tindakan tersebut adalah suatu kewajiban hukum. Juga tidak bertentangan dengan undang-undang. Kebiasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang tertulis. Nah, contoh kebiasaan hukum seperti hukum adat dalam masyarakat. Nah, yang dimana di daerah NTB, khususnya di daerah Lombok, ada yang namanya ngepel atau bahasa Lomboknya itu midang. Yang dimana di setiap daerah tersebut mempunyai batasan waktu ketika pergi midang atau ngepel. Orang yang midang akan mendapatkan sanksi apabila melanggar batasan waktu ketika midang. Nah, apa sih sanksi dari hukum adat tersebut? Sanksinya itu berupa dinikahi secara paksa oleh masyarakat setempat. Nah, itu adalah salah satu contoh hukum adat di Lombok. Selanjutnya, hubungan antara asas perundang-undangan dan kebiasaan, yaitu sifatnya komplementer, yaitu kebiasaan dapat melengkapi atau mengisi kekosongan hukum dalam perundang-undangan. Juga sifatnya itu seperti subordinat, yaitu kebiasaan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Jika ada pertentangan antara keduanya, perundang-undangan yang sah dan berlaku akan diutamakan. Nah, perbedaan asas perundang-undangan dan kebiasaan berbentuk tabel. Nah, bersifat tertulis dan tidak tertulis. Perundang-undangan sifatnya itu berdasarkan prinsip normatif tertulis yang resmi, sedangkan kebiasaan pola tingkah lakunya tidak tertulis. Nah, pembentukan formal dan informal. Perundang-undangan bentuknya itu dari lembaga atau pejabat berwenang secara formal. Sedangkan kebiasaan dari masyarakat secara spontan atau berulang-ulangan. Nah, status hukum. Perundang-undangan mempunyai status yang kuat, mengikat secara resmi dan umum, sedangkan kebiasaan mengikat secara sosial dan hukum adat. Nah, kelebihan dan kekurangan kebiasaan. Kelebihannya itu bersifat fleksibilitas dan dinamis, dapat menyesuaikan dengan berkembangnya sosial dan budaya masyarakat. Kedua, kelebihannya itu responsif terhadap kebutuhan masyarakat, juga sebagai sumber hukum tertua yang terus hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, khususnya di komunitas tradisional. Nah, kekurangannya yaitu ketidakpastian hukum. Hukum kebiasaan ini tidak tertulis sehingga sulit dirumuskan secara jelas dan konsisten, dan biasanya sulit dijadikan acuan hukum yang pasti. Juga potensi konfliknya itu interpretasi, yaitu dalam praktiknya kebiasaan bisa menyebabkan ketidakadilan karena bersifat lokal dan bervariasi di setiap daerah. Selanjutnya, nah, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu mengatur tingkah dan kedudukan peraturan hukum dalam sistem hukum negara, sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang atau hierarki, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu merupakan konstitusi tertinggi yang menjadi landasan seluruh peraturan hukum di Indonesia. Nah, yang kedua itu ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini memiliki kekuatan hukum yang kuat, menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Undang-undang dibentuk oleh DPR dan Presiden, sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden dalam keadaan darurat dan harus disetujui DPR. Nah, keempat, peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang lebih rinci mengatur teknis pelaksanaan. Nah, kelima itu peraturan presiden atau Perpres. Peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh presiden untuk mengatur pelaksanaan yang lebih lanjut. Nah, keenam ini peraturan daerah atau Perda. Peraturan yang berlaku di daerah tersebut baik di Perda provinsi atau Perda kabupaten kota. Nah, jadi dari hierarki tersebut mengatur tingkah dan kedudukan peraturan hukum dalam sistem hukum negara, sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Nah, di sini macam-macam. Nah, di sini asas-asas lain dalam pembentukan perundang-undangan. Sorry ya, typo dikit. Nah, diantaranya itu asas kejelasan tujuan. Asas kejelasan tujuan, setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Nah, kedua, asas kejelasan rumusan, yaitu bahasa peraturan harus jelas, lugas, dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga mudah dipahami. Nah, ketiga, asas keterbukaan. Nah, proses pembentukan peraturan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat serta pihak terkait agar peraturan representatif dan sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya asas dapat dilaksanakan. Nah, peraturan harus realistis dan dapat diterapkan dalam praktik sesuai kondisi masyarakat dan sumber daya yang tersedia. Nah, asas kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Peraturan harus efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan penyelenggaraan negara. Nah, terakhir, asas kelembagaan atau penjabat pembentukan yang tepat. Peraturan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang supaya sah secara umum. Nah, asas sesuai antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Materi peraturan harus sesuai dengan jenis peraturan dan hierarki hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya kesimpulan. Asas perundang-undangan adalah prinsip dasar dan pembentukan hukum tertulis, sedangkan kebiasaan adalah sumber hukum tidak tertulis yang diakui oleh masyarakat. Keduanya memiliki peran penting dalam sistem hukum, saling melengkapi dan memastikan keadilan serta ketertiban dalam masyarakat. Nah, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.